Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dari rasa syukur itulah Allah semakin menambah kenikmatannya kepada kita semua, baik kenikmatan zahir ataupun kenikmatan batin, terutama kenikmatan istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan hifdz atau penjagaan supaya kita tidak terjatuh di dalam lembah maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari rasa syukur itu kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita mengerti bahwa kita adalah seorang hamba ya, yang sudah seharusnya ketika Allah memberikan kabar kepada kita bahwa kita sebetulnya untuk diuji oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk memberikan bala ataupun ujian kepada kalian kanan dan kiri supaya untuk mengetahui Allah siapa di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Ya, apapun nama ujiannya, tentu di sana ada yang lulus dan ada yang gagal di dalam ujiannya. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang lulus. Di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kalian kepadaku apabila kalian orang-orang yang beriman. Karena tidak mungkin ada perpisahan di antara rasa takut dan di antara iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apabila seseorang tidak mempunyai iman, pasti di hatinya tidak akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut yang ada dalam seorang hamba itu menunjukkan kualitas keimanan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Ada dua golongan manusia dikatakan. Pertama, man khafa maqama rabbih. Orang yang takut dengan keluhuran makom daripada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Tuhannya. Selain takut, dia bisa memerangi hawa nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Menahan dirinya untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Orang yang seperti ini mendapatkan kabar langsung dari Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jangan hanya diamini tapi didengarkan, harus takut dan harus menahan hawa nafsunya. Paham ya? Dan Allah Subhanahu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ibnu Adam, ati rabbaka tusamma akilan wala ta'sihi tusamma jahilan." Wahai anak Adam, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati rabbaka, taatlah kalian kepada Tuhan kalian, tusamma akilan, maka kalian itu akan dipanggil sebagai orang yang berakal. Maksudnya itu kok sampean tahu ya, sampean kalau sudah tahu kurus, kecil, kering, tidak punya kekuatan, terus nantang orang badannya keker, tenaganya kuat, terus ngejak tukaran, sampean berani apa enggak? Yang nantang ini kira-kira konyol apa enggak? Ya sama seperti itu. Makanya dikatakan sama Allah, wahai anak Adam, patuh, taat, yang takut sama Allah, itu sama akilan. Kalian disebut sebagai orang yang berakal, karena memang seharusnya seperti itu. Kalau berani siapa yang kita berani ini? Allah, berani sama Allah. Wala ta'sihi, dan janganlah kalian bermaksiat kepadanya, tusamma jahilan, maka kalian akan mendapatkan suatu predikat dari Allah, yaitu orang yang bodoh. Walaupun dengan label nama profesor, doktor, bodoh. Kalau dia berani melawan sama Gusti Allah, tidak akan menang. Dan pasti akan sengsara orang yang melawan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu siapa diri kita, lalu kita takut, tidak bermaksiat, kita dikatakan mendapatkan predikat seseorang yang berakal. Tapi ketika kita sudah berani mencoba untuk menantang Allah dengan maksiat kita mendapatkan satu predikat dari Allah, yaitu kita adalah orang yang bodoh. Ya, dan jelas sudah semua ya.
Oleh karena itu, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, kita sering mendengarkan perkataan beliau ini, Innallaha khabba'a thalath fi thalas. Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Yang pertama, khabba'a ridho fi ta'atih, fala tahtakiru min ta'atihi syai'ah. Allah menyembunyikan keridhoannya di dalam ketaatannya. Ya, kita tidak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah. Karena jangan meremehkan amalan ibadah sekecil apapun, karena bisa jadi amal yang kita anggap kecil itu diterima dan menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sakhatahu fi maksiatihi, dan menyembunyikan kemurkaan Allah di dalam maksiatnya. Jangan meremehkan maksiatnya sekecil apapun, karena bisa jadi di dalam maksiat yang kita lakukan itu ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kadang mengira di dalam dosa yang besar, ya dosa yang besar itu bahaya. Tapi kadang dosa yang kecil justru yang membuat kita celaka. Paham ya? Kita tidak tahu dari maksiat mana kita nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa khabba'a wilayatahu fi khalqih. Dan Allah menyembunyikan kewaliannya di dalam makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala tahtakiru min khalqihi ahada fala'allahu waliyyun lillahi ta'ala. Jangan kalian remehkan satu pun dari makhluknya Allah manusia ini. Bisa jadi yang kalian remehkan itu orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama Rasul sallallahu alaihi wasallam kita diterangkan, rubba as'as akbar madfu bil abwab law aqsama Allah la abarra qasama. Berapa banyak orang yang dia itu bajunya compang-camping, kotor, banyak dengan debunya, madfu bil abwab, kalau ngetok pintu tidak disuruh masuk karena penampilannya tidak layak. Madfu bila tertahan di pintu, maksudnya tidak boleh masuk, tidak akan boleh masuk, tuan rumah tidak akan mengizinkan masuk orang yang seperti ini modelnya. Tapi kata Rasulullah, lau aqsama Allah, kalau dia itu minta sama Gusti Allah, la abarru qasama, langsung kontan akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kalian anggap orang tidak punya harga, ternyata dia adalah orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah. Makanya diajarkan kita jangan remehkan makhluknya Allah seperti apapun bentuknya. Karena bisa jadi dia itu adalah orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Oleh karena itu dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, ati'ni, taatlah kamu kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Fa innaka idza ata'tani raditu." Karena ketika kalian itu taat kepadaku, saya kasih ridho saya. Saya ridhoi kalian. Ya, wa idza raditu baraktu. Kalau sudah saya ridho, saya kasih satu hadiah yang namanya barokah. Apa namanya? Barokah dalam keturunannya, dalam hartanya, dalam umurnya, dalam apanya. Itu buah daripada keridhaan Allah kepada kita. Lalu dikatakan, walaisa li barokati nihayah. Kalau sudah ngasih barokah, katanya Gusti Allah, tidak akan ada habisnya. Anak cucunya semuanya akan dapat keberkahan daripada apa yang kita lakukan. Jadi tidak berhenti kepada dirinya sendiri, tetapi keberkahan itu akan dirasakan oleh anak cucunya dan terus menerus sampai ke bawahnya. Itu berkat ridho Allah yang diberikan oleh seseorang ketika masa hidupnya. Jadi sampean sekarang ini berusaha mencari ridhonya Allah, bukan hanya untuk diri sampean sendiri, tetapi untuk anak turun sampean setelahnya. Ya, karena bisa jadi mungkin saya seperti ini, itu barokahnya orang tua saya. Mungkin saya seperti ini, itu barokahnya kakek saya. Saya seperti ini mungkin karena barokahnya buyut saya. Dan semua orang-orang yang baik, siapapun sampean jadi ahli majlis seperti ini, mungkin barokahnya kakeknya, nenek. Yang dulu pernah berbuat baik, terus diridhoi sama Allah, lalu dikasih berkah. Berkat dari berkah itu, kita ini tidak pernah keluar dari kumpulannya orang-orang yang baik. Paham ya? Kalau Allah berkeinginan, kita dikumpulkan bukan dengan perkumpulan ini, tapi perkumpulan yang lainnya. Ya, perkumpulan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, wala ta'sini, jangan kalian bermaksiat kepadaku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza asaitani, karena ketika engkau bermaksiat kepadaku, ghadibtu, saya akan murka. Ya. Wa idza ghadibtu la'antu. Kalau sudah saya murka, saya akan melaknat orang yang saya murkai tersebut. Yang kita takutkan ini bukan hanya mengenai kita laknat tersebut, tetapi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa la'nati talhaqu sabi' minal aulad.
dan laknatku itu akan mengenai sampai 7 turunan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa banyak orang rusak sekarang itu gara-gara orang tuanya yang sebelum-sebelumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati sampeannya, hati-hati sama yang namanya maksiat itu. Jangan sampai kita ini konyol, berani menentang Gusti Allah dengan maksiat terang-terangan yang kita lakukan. Makanya mendapatkan label itu orang bodoh. Ya, jangan konyol jadi manusia ya. Oleh karena itu Sayyidina Sa'id bin Musayyib radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah rahmatal abrar. Ya. Sa'id bin Musayyib ini Sayyidut Tabi'in, pemimpin orang-orang tabi'in yang ada di kota Madinah. Jadi ketika berkata tabi'in, pemimpin tabi'in itu tergantung daerahnya ya. Kalau Yaman tentu Uwais Al-Qarni. Dan ini tidak dibandingkan dengan siapapun. Karena kemuliaan Sayyidina Uwais Al-Qarni langsung disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berbicara tentang orang-orang Busra, maka Sayyidut Tabi'in pasti akan berkata Imam Hasan Al-Basri. Tetapi ketika orang-orang di Madinah, pemimpin Tabi'in, mereka semua sepakat adalah Sa'id bin Musayyib. Ini pemimpin para Tabi'in yang tinggal di kota Madinah. Beliau berkata, ma'akramatil ibad nafsaha bimithli ta'atillah. Tidaklah seseorang memuliakan dirinya sendiri seperti ketika dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia Pak sampai ketika taat itu. Mulia kepada dirinya sendiri, mulia nanti di akhirat. Allah, pandangan itu ya, ketika nanti diberdirikan sama Allah, berdiri, lalu dilihat video kita sedang sholat. Mulia, dan Masya Allah. Dilihat sama semua mata, dilihat sama Nabi Muhammad. Enak, mulia kita ini. Paham ya? Ketika kita melihat video kita sendiri, dan di sana ketika kita sedang taat kepada Allah, pada saat itulah kita memuliakan diri kita sendiri. Senang melihatnya. Tapi wa'iyadzubillah, kata beliau, ya, wala ahanatha bimisli ma'siyatillah, dan tidaklah seseorang itu menghinakan dirinya sendiri kecuali ketika dia sedang bermaksiat kepada Allah. Dilihat ini perempuan sedang mencuri, ini orang sedang mencuri, ini sedang berzina, ini sedang melihat videonya sendiri di hadapan Allah, di hadapan orang tuanya, di hadapan Nabi Muhammad, kira-kira malunya seperti apa dan hinanya dia seperti apa. Makanya tidaklah seseorang menghinakan dirinya sendiri kecuali dia sedang bermaksiat, dan tidaklah seseorang memuliakan dirinya sendiri kecuali ketika dia sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo muliakan badannya. Ya, karena akhirat sekali lagi buah daripada apa yang kita tanam ketika di dunia. Kalau kita menanam kebaikan, itulah hasil daripada apa yang kita tanam, nanti hasilnya di akhirat kita menuainya. Tetapi ketika kita menanam keburukan demi keburukan, maka jangan salahkan kalau Allah murka kepada itu yang kita tanam ketika kita hidup di dunia. Karena itu hati-hati dalam menanam, hati-hati dalam berbuat, karena hasilnya akan lari kepada kita sendiri. Kalau baik maka baik, kalau buruk juga hasil buruk yang akan kita dapat. Karena itu hati-hati semuanya ya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Innallaha ta'ala yughar. Allah ini punya satu sifat yang namanya cemburu. Karena Allah cinta kepada kita, maka Allah cemburu sama kita. Ya. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Ya, dan cemburunya Allah itu ketika seseorang itu mendatangi atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau diingatkan ketika kita bermaksiat, berarti Allah cinta kepada kita. Kalau dibiarkan, berarti kita tidak punya kedudukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika kita maksiat, lalu ternyata kita diingatkan supaya kita berhenti dari maksiat tersebut. Senang, berarti kita masih diperhatikan sama Gusti Allah. Allah tidak kepingin kita jatuh kepada maksiat yang sama, makanya diingatkan. Kena musibah, kena ini, supaya kembali. Tapi kadang-kadang orang salah paham dengan makna cinta yang Allah utarakan kepada kita. Kalau Allah ini sudah tidak peduli, ya sudah dibiarkan sampai maksiat demi maksiat. Sehingga banyak orang berpendapat seperti ini. Kalau Allah marah sama saya tidak mungkin bisa sholat duha. Buktinya saya masih bisa sholat duha. Kalau Allah marah sama saya tidak mungkin bisa membaca Al-Quran. Buktinya saya bisa baca Al-Quran.
Pak, cinta sama murkanya Allah itu bukan dari ibadahnya, tapi sampean dari maksiat. Ketika Allah membiarkan sampean jatuh dalam maksiat, berarti sampean sudah tidak dipedulikan sama Allah. Kalau Allah cinta sama sampean, itu dijaga dari hal-hal yang bisa membuat hubungan kita terputus dari Allah. Ada anak mau jatuh lompat di jurang, bukan anak sampean, bukan sampean kenal. Sampean jalan biasa, ya karena sampean tidak ada hubungan apa-apa, memang tidak kenal. Tapi kalau itu anak sampean, sampean apa kan? Tarik, diselamatkan. Ya apa caranya supaya tidak jatuh, mau diteriaki, mau dia apa, supaya hati-hati dan lain sebagainya. Yang penting dikasih peringatan, supaya anak itu sejak sampai ada anak kecil, merangkak. Di sini ada cop-copan yang jelas-jelas nyetrum, mau dipegang. Kira-kira anak kecil dia apakan? Diteriaki, nangis, tidak apa-apa daripada kesetrum. Buktinya apa? Cinta. Kalau coba kalau kita tidak kenal, ngelihat di TV, ya sudah tinggal ngelihat saja. Paling cuma bilang apa? Kesian. Tidak manfaat apa-apa perkataan kesian ini. Paham sampean ya? Sampean jangan terlalu kesian sama orang. Paling sampean kalau meninggal dunia dibilangi kesian, ya sudah meninggal dunia. Cuma begitu saja manusia ini kalau kita sudah meninggal dunia. Makanya jangan terlalu sibuk sama mereka. Bohong sama teman baik kita. Kemana? Sampean punya teman baik dulu? Punya. Setelah 7 hari sampean masih ziarah sampai sekarang? Hah? Enggak ya? Enggak, jangankan teman, orang tua kita saja jarang kita ziarahi. Makanya sampai jangan terlalu gaya persahabatan-persahabatan. Tidak ada. Sahabat terbaik kita ini amal soleh yang menemani kita sampai kuburan. Paham ya? Jangan gara-gara persahabatan menggadaikan ibadahnya, menggadaikan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bohong persahabatan semua. Kalau dulu Muhajirin dan Ansor persahabatan, ya minta apa? Minta uang, uangnya dikasihkan semuanya, itu persahabatan namanya. Sekarang mana sahabat kita siap mengeluarkan uangnya? Ada? Tidak, tidak ada. Persahabatan dari mana namanya? Paham ya? Hidupnya masing-masing. Yang menemani kita itu hanyalah amal soleh yang kita lakukan. Ketika kita sudah tahu bahwa hanya amal soleh yang menemani kita ketika dalam kubur, maka jadikanlah amal soleh teman terbaik kita ketika kita di dunia. Karena hanya amal soleh itulah yang akan menemani kita ketika kita sendirian. Teman kita ninggalkan kita semua, hanya amal soleh yang menemani kita. Paham ya? Sayyidina Wahab ibn al-Wirid Ibnul Wardin ya. Beliau pernah ditanya, hal yajidu ladzatal ibadah man ya'sillah? Ya, ini Sayyidil Habib juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti ini Habib Umar. Seseorang itu kalau bermaksiat bisa tidak merasakan nikmatnya ibadah? Dijawab sama beliau, wala man yahummu bil maksiyah. Jangankan maksiat, orang yang kepingin maksiat pun itu tidak mungkin dia merasakan nikmatnya ibadah. Ya gimana Allahu Akbar kepingin zina sama perempuan sana? Kira-kira bisa enggak khusyuk konsentrasi sholatnya? Tidak bisa sampai kejadian ini. Masalahnya kalau udah kejadian 2 tahun dia kepingin, 2 tahun dia sholatnya tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mau sholat kepikiran sama judi karena masih penasaran. Kok saya tidak menang-menang? Ya tidak akan menang sampean Pak. Sudahlah. Tapi insya Allah tidak ada yang main judi di sini. Mantan katanya, tidak tahu kalau mantan saya ikut-ikut saya. Mantan itu lebih baik daripada calon ya. Calon ini yang bahaya ini. Penasaran, Allahu Akbar, hatinya penasaran nomor berapa yang sekiranya keluar nomornya. Kira-kira gimana sholatnya? Yang kepingin saja tidak akan karena tidak akan ada Allah. Kepikiran sama sesuatu soalnya dia. Apalagi orang yang bermaksiat, kepingin maksiat itu kadang-kadang lebih bahaya daripada maksiat, karena hatinya terpaut kepada maksiat tersebut. Paham semuanya ya? Ini adanya nanti adzan sendiri kita ya, seperti biasa ya. Walaman yahummu bil maksiyah, ya. La ilaha illallah. Makanya hati-hati ya. Keinginan maksiat ini, ya Allah. Jadi begini.
Ada dua golongan manusia apabila dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan kesenangannya itu hal-hal yang baik. Ada orang itu senang ketika dia maksiat. Senang, bahagia hatinya. Kalau sudah zina, kalau sudah narkoba, kalau sudah dugem, ada kesenangan tersendiri dalam hatinya. Itu kesenangan mereka. Tapi ada orang-orang yang dia kesenangannya hadir majelis, hadir hall, sholat 5 waktu berjamaah. Itu kesenangan mereka. Sama-sama senang, tetapi beda dua golongan ini. Ini kesenangan yang akan membuat dia bahagia nanti di akhirat. Ini subhanallah dikasih kesenangan yang semakin membuat dia jauh dari Allah. Sama-sama senang, tetapi berbeda golongannya. Semoga kesenangan kita ini jadikan kesenangan yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Sama-sama bahagia, tetapi beda kualitasnya. Paham ya? Sama-sama merasakan bahagia. Bahagia ini yang sesaat ketika muncul dalam hati senang, itu namanya bahagia. Dengan apapun amal perbuatannya. Bahagia itu sebetulnya cukup murah, tidak perlu dengan hal-hal yang mahal. Tidak perlu sampai pergi ke Jakarta, ke Bali, baru dapat bahagia. Tidak. Bahkan kita ini sulit untuk mencari kebahagiaan kayak dulu ya. Orang dulu ini gampang saja, sampai sekarang insya Allah gampang, tergantung orangnya. Ada orang-orang kaya itu kalau tidak makan di rumah makan ini tidak bahagia dia. Kalau kita kan makan bakso walaupun di pinggir jalan bahagia. Iya itu bahagia sudah. Paham ya? Kalau sampai nanti makan di rumah makan malah tambah ngeluh, tidak bahagia sampean. Kena bonnya tambah sakit kepala sampean. Paham ya? Kena bonnya tambah sakit kepala. Tambah sakit kepala. Teman saya ada kepingin nyoba makan. Ada rumah makan baru namanya di Hotel Dialog sana di dekatnya Solong. Makan nasi goreng 2, es jeruk 2, makan, menikmati pemandangan laut ya. Selesai dikasih bon, dilihat bonnya 480, langsung meso-meso sudah. Langsung udah enak, Beb, nasi gorengnya. Paham ya? Makanya orang itu cukup bahagia tidak perlu karena semua orang itu ada bahagia. Subhanallah, kita ini sebagai orang yang biasa, cukup dengan makan bakso bahagianya luar biasa. Mesem-mesem, enak luar biasa sudah. Paham ya? Jadi kadar kebahagiaan tidak sama setiap orang ya, jangan disamakan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, ada orang kaya, ya dia tuh bahkan ngomong sama saya. Saya ini kalau naik Alphard tidak bisa tidur. Kalau naik Hammer, safety, buat mobil buatan Eropa, kuat, ditabrak tidak miring, bodinya kokoh, baru bisa tidur. Kalau kita, walaupun naik pickup di belakang, beres ya? Beres apa tidak beres? Beres. Tidur repot. Ada orang kaya tidak bisa tidur kecuali minum obat penenang. Ya Allah, sampai kalau melihat santri ini belajar setiap waktu ngantuk tidur miring-miring. Tidak perlu dikasih obat apa-apa, langsung duduk, berdiri, sholat, semuanya tidur, beres acaranya. Tidak perlu pakai obat-obatannya. Rasanya ngantuknya kepindah kasihin ke orang kaya-kaya biar bisa tidur. Kesian kaya, buat apa kaya kalau ngeluh sampai tidak bisa apa kaya? Paham ya? Jadi dinikmati saja yang ada, coba bersyukur. Kalau ada kemacetan di dalam rezeki, coba kita perbaiki diri kita sendiri. Ada salah apa saya dalam muamalah saya sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau sampean merasa tidak ada salah apa, itu salahnya sampean. Kalau sampean mikir, saya ini dosa apa ya? Terus tidak nemu, tidak ada dosa, itu salahnya sampean. Merasa tidak punya dosa itu sudah salah. Paham ya? Pernah ada seseorang ini kebakaran rumahnya datang kepada saya ini dosa apa sampai kebakaran rumah saya? Kamu gila, sampai nggak ada dosa tak? Hah? Sampai nggak ada dosa kok tanya saya ini dosa apa? Paham ya? Ya enggak selalu kalau ada musibah itu dikarenakan dosa. Tidak selalu seperti itu. Jangan berkata seperti itu ya. La ilaha illallah ya. Berkata beberapa salaf ini ya, in kunta ta'sillaha wa anta tara annahu yaraka fa anta mustahzi. Apabila kalian bermaksiat kepada Allah dan kalian tahu betul kalau Allah memperhatikan kalian, maka kalian itu istihza namanya.
Istihza itu apa? Tidak menganggap, tidak memperhatikan, tidak menganggap mahal pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada harganya beno wis delok-delokan gak apa-apa aku maksiat. Mustahzi namanya itu. Ya, wa in kunta ta'sihi wa tara annahu la yaraka fa anta kafir. Kalau kalian bermaksiat dan kalian merasa kalau kalian tidak diperhatikan Allah, maka kalian kafir. Kan masuk dari delok Gusti Allah sampai maksiat. Sampai keluar perasaannya. Saya tidak kelihatan sama Gusti. Dari mana tidak kelihatan? Sembunyi di mana sampai kau sampai tidak kelihatan sama Gusti Allah? Jangankan sampean yang terang-terangan besar sampai 160-150 cm kayak gini. Seandainya ada makhluk hitam di tengah gelap malam, di dasar samudera, yang seandainya siang pun tidak masuk sinar matahari, ini di tengah malam, itu kelihatan sama Gusti Allah dikasih rezeki. Lah gimana kita besar mau sembunyi kemana? Di dasar samudera, gelap, tengah malam, di lautan yang dalamnya berpuluh-puluh kilo, masih diperhatikan sama Gusti Allah. Lah sampean bisa sembunyi kemana? Bisa sembunyi di mana? Makanya kalau sampean merasa kalau sampean diperhatikan dan tetap maksiat, berarti sampean tidak tahu harga pandangannya Allah. Dan ketika kita bermaksiat, lalu kita merasa kalau kita tidak diperhatikan Allah, ya hilang iman itu berarti sudah. Oh, sampai kalau sudah diperhatikan sama Gusti Allah. Paham ya? La ilaha illallah. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, ittaqul ma'asiya fil khalawat fa inna syahid huwal hakim. Beliau berkata, ittaqu, bertakwalah, takutlah kalian dengan sebuah maksiat yang kalian lakukan di dalam khalwat, di dalam kesendirian, dalam kesepian. Hati-hati. Rata-rata kan orang ini malu kalau buat maksiat di keramaian kan. Rata-rata maksiat itu ketika dalam kesepian, di dalam kesendirian, itu bisa bermaksiat kepada Allah. Dikatakan sama Imam Ali, ittaqu ma'asiya fil khalawat. Hati-hati kalian dengan maksiat di dalam khalwat. Kenapa? Fa inna syahid wal hakim, karena yang menyaksikan adalah hakim kita nanti pada hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang menyaksikan kita adalah hakim yang ngetok nanti. Itu langsung menjadi saksinya. La ilaha illallah ya. Umur ini cuma 60-70 tahun, Pak. Nanam apapun itu, ya Allah. Nanti itu setiap amal soleh itu satu hari ini bagikan satu kotak peti. Satu hari dalam umur kita ini bagikan satu peti. Ketika kita makmurkan hari tersebut dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah, kita penuhi lemari tersebut dengan cahaya. Kalau kita hidupkan hari tersebut dengan maksiat kepada Allah, kita penuhi dengan kegelapan, ditutup. Nanti dibuka satu persatu. Tapi kalau kita ini habiskan hari-hari kita dengan hal-hal yang tidak perlu, kita biarkan peti tersebut tertutup dengan keadaan kosong. Lah dia taat, wala dia bermaksiat, kosong petinya. Ya Allah, betapa nyeselnya nanti. Ya, ketika peti yang kita buka itu kosong, seandainya cahaya. Seandainya itu kita penuhi dengan cahaya, tapi penyesalan, tinggal penyesalan, percuma Pak, percuma. Setelah kalau sudah meninggal ini percuma. Meninggal itu hanya menunggu hasil daripada apa yang sudah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Saya omong tuh seperti ini. Akhirat itu tidak serem Pak, yang serem dunia. Kenapa? Akhirat itu hanyalah hasil daripada apa yang kita tanam ketika di dunia. Mau itu mahsyar, mau itu hisab. Hisab ini kan menyeramkan bagi orang-orang yang tidak taat ketika di dunia. Serem jadinya ini. Coba sampai taatkan, sampai enak, tenang saja, ayam sudah. Kenapa? Dapat kitabnya dengan tangan kanan sudah, dibaca dulu, baru dihisab. Enak, aman karena kitab saya tangan kanan, aman. Tapi kalau sudah dapat dengan kitab yang lain, redek sampai tidak karuan. Sebetulnya yang mengerikan apa? Sama seperti begini Pak, sampean ini yang mengerikan itu ujiannya apa rapotannya? Nah sudah, paham itu. Ini masa ujiannya kita sekarang. Rapot itu hanya hasil daripada uji. Yang serem ini ujiannya, gimana kita mempersiapkannya itu. Sama, yang ngeri itu bukan matinya, hidupnya itu.
Sudah siap apa kita ini untuk menerima raport nanti? Akan kita tulis apa dalam raport kita? Bagus apa jelek? Terserah sampean, sampean sendiri yang ngisi raport sampean nanti. Paham ya? Yang buat derdek ini bukan raportannya, tapi ujian. Yang derdek ketika raportan itu yang apa? Yang yakin juara satu? Enggak, tenang Pak. Oh, nilainya bagus-bagus bisa semuanya, aman. Hari-harinya makmur dengan taat, dengan ibadah, aman Pak mau raportan. Yang jelas dak naik ini yang dredeg waduh gak munggah iki leren aku wis pondok wis gak munggah koyo. Yang mengerikan lagi yang gantungan tidak jelas. Naik apa enggak saya dredeg ini orang kayak gini. Surga pun neraka dredeg. Tapi kalau sampean sudah ketahuan setiap harinya taat kepada Allah, duduknya dengan orang-orang yang baik, berlalu hari demi hari, takut kita dengan maksiat, malam tidak pernah ketinggalan untuk bangun minta maaf sama Allah, ya. Maka sampean akan menghadapi dengan senyuman nanti. Karena sebelum sampean itu menghadapi hisab, sudah dalam softnya Nabi Muhammad SAW. Redek dari mana? Paham ya? Makanya jangan banyak ngeluh ya, sampai dikatakan di terakhir ini ya. Yukta akan didatangkan pada hari kiamat dengan orang yang paling tidak nemu senang sama sekali di dunia. Hidupnya susah terus, badannya penyakitan, dimusuh sama semua orang, tidak ada orang yang senang sama sekali. Pokoknya paling tidak enak di dunia. Tidak nemu sehat, badannya sakit terus, uang tidak ada sama sekali, keluarganya musuh, tetangganya musuh, tidak enak semua sudah pokoknya. Maka dicelupkan satu kali celupan saja tangannya masuk ke surga. Selangkah saja masuk surga. Belum badannya belum masuk, baru kakinya selangkah saja masuk surga. Terus ditanya, pernah susah enggak di dunia? Enggak, demi Allah enggak pernah susah sama sekali saya di dunia. Kelihatan surga sudah. Paham? Lupa dengan kesusahannya ketika di dunia. Ketika selangkah saja kakinya melangkah ke surga, hilang sama yang belakangnya. Kesusahan kita ini cuma dibatasi umur. Yang sabar makanya. Sebaliknya, yu'ta bi an'ami ahlil ard, akan didatangkan nanti orang yang paling senang di dunia, senang tidak pernah sholat ya. Sudah rezekinya banyak, perempuan sudah ratusan dia kumpuli setiap malamnya ganti-ganti modelnya perempuan kayak apa. Badannya tidak pernah sakit, narkoba model kayak apapun. Pemerintahan bisa dia beli dibeli, tidak pernah sakit, badannya sehat dengan pelayanan kayak rumah seperti istana, mau zina dengan perempuan manapun dia bisa. Terus paling enak buat saya. 80 tahun dia tidak pernah sakit, tidak pernah ngerasakan susah sampai mati. Melangkah satu langkah ke neraka ditanya, pernah senang enggak di dunia? Tidak pernah senang sama sekali. Lihat di depannya sudah apa-apa pemandangannya. Yang soro ini sudah susah di dunia, dia susah lagi di akhir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kok mau sampean? Jangan terlalu banyak ingkar dengan ketentuannya Allah. Paham? Dijalani, diperbaiki ibadahnya, bangun malamnya, minta sama Allah. Paham ya? Bangun malam. Ada yang punya hajat apa-apa? Bangun dengarkan saya. Ada yang punya hajat apa-apa? Bangun malam. Minta sama Allah. Saya sudah habis minta. Jangan seperti itu. Jangan berkata sudah. Kalau masih digerakkan lidahnya berarti Allah pasti masih mau mengabulkan. Cuma nunggu waktu. Tapi kalau sampai bilang sudah, berarti selesai sampai. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa kalian itu masih dikabulkan selama kalian tidak terburu-buru, katanya Rasul. Kaifa ya'jal ya Rasulullah? Gimana orang terburu-buru? Da'autullah falam yustajabu li. Saya sudah doa, tapi tidak dikabulkan sama Allah. Ini omongan ini. Hati-hati. Kalau sudah ngomong kayak gitu berarti tidak dikabulkan sudah sama Allah. Selama kita masih digerakkan, dibangunkan malam, dibiarkan kita berdoa sama Allah, berarti Allah masih menginginkan untuk mengabulkan doa kita. Cuma tinggal nunggu waktunya saja. Allah yang tahu waktu yang lebih tepat. Yang sabar. Ya. Sampai hatta Nabi saja Nabi ketika sudah tertekan dengan musuh dengan apa? Hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Rasul ini munajat setiap malam sampai ngomong kapan datang pertolongan. Ala inna nasrullahi qarib.
Katakan, wahai malaikat Jibril sama Rasul yang ngeluh itu, kapan datang pertolongan Allah? Katakan pertolongan Allah sudah dekat. Jangan terlalu banyak ngomong kapan. Yang sabar. Katakan sudah dekat. Paham ya? Jadi kalau sampai hendak minta, mau dikasih dari mana? Minta. Oh. Ya kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus di dalam pekerjaannya, jangan sampai yang tuntut gajinya karena Allah lebih tahu bagaimana menggaji kita. Masalahnya ini orang yang jadi lelah itu karena banyak i'tirad dalam hatinya sama ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Jelek walaupun dia bagus ibadahnya, tidak bagus orang hatinya seperti ini. Bahkan sama keputusan Allah pun dia itu kadang-kadang tidak terima. Kenapa kok saya seperti ini? Kualitasnya jelek hatinya. Paham ya? Mesem Pak, tidak punya uang mesem yang biasa saja. Penuhi ya, umur juga kita tetap akan berlalu. Mau kita susah, dijalani saja. Selama masih dikasih istiqomah, berarti kita masih dikasih nikmat sama Allah. Tapi kalau sudah sampean serat, terus tidak datang majelis, ibadah juga habis sampean. Di dunia akhirat namanya sampean susahnya. Tapi walaupun kita susah masalah dunia, tapi masih alhamdulillah sholat kita tidak pernah putus, malam masih bisa bangun, duha itu masih kita kerjakan. Apa katanya Gusti Allah? Bisa jadi sampai tidak kaya, nanti ada sampai yang dikayakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu. Ada namanya di Hadramaut ini Al-Habib Muhsin bin Alwi Asegaf, Naqib Al-Sada Al-Balawi, pemimpinnya para habaib di dunia. Tidak punya Pak, sampai anak-anaknya ini dikasih-kasihkan orang. Maksudnya dipeliharakan sama saudaranya, pamannya, ininya semuanya diambil supaya cukup sekolahnya Pak semuanya. Ya, tidak pernah tapi beliau ini apa semua. Anaknya dijadikan orang kaya semuanya. Di zaman sama beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sampai orang-orang, ya Allah kalau jadikan wali kayak Habib Ali, ya Allah jangan kayak Habib Muhsin bin Alwi. Karena ini wali miskin, tapi jangan ya Allah kau pengen kaya juga ya. Pengen jadi wali tapi kayak Habib Ali Al-Habsyi. Tapi ternyata keturunan setelahnya tidak dibiarkan jadi orang miskin, semuanya jadi orang kaya. Berapa banyak orang tua ini menangis, saya tahu sendiri ya. Ya. Dia itu lebih memilih sederhana karena takut dengan yang haram. Ada beberapa ini mungkin tidak tahu, tidak ada yang kenal lagi. Ilham kenal sama kayak saya Bepalui. Bepalui kenal lu? Enggak. Bepalui kakek saya tidak kenal. Belum ketemu berarti. Ketika mau meninggal itu, beliau kerja di pelabuhan. Tapang. Kerja di kapal. Ya. Mau meninggal bilang, sudah ya, yang kerja di pelabuhan cukup saya saja. Kata beliau, sama anak cucunya semuanya. Kalau saya kuat, kalau yang lain belum tentu bu. Beliau ini mu'alim satu atau kapten yang tidak punya apa-apa. Bahkan sampai meninggal pun tidak punya sepeda pancal tidak punya. Tapi dibalik tidak punya, yang ngambil uang pokoknya. Bulanan tanpa ngambil ceperan sama sekali. Tapi beliau tidak pernah, minimal hari Jumat semua tetangganya suruh masuk, suruh makan di rumahnya semua pulang Jumatan. Duduk depan pintu berdiri, orang-orang suruh masuk, suruh makan di rumahnya semuanya. Dan itu diteruskan sama orang tua saya. Saya meneruskan, ya apa rumah saya ini di pondok sawah, siapa yang mau lewat rumah saya ini? Bingung mau nyari orang ini, ya apa caranya? Santri ya, kalau santri sudah terus itu santri itu masa sampean tahu santri. Lika-liku serba-serbi saking tidak curhat saya ini. Santri ini sakit kepala ngurus santri ini. Paham ya? Meninggal dunia kalau saya kuat, kalau yang lain belum tentu bu. Sampai nenek itu kadang-kadang bilang, ya apa kapten tidak punya apa-apa, mau makan aja susah. Anak buahnya punya mobil, punya rumah. Yang di bawahnya punya mobil, punya rumah. Terus gimana? Saya demi Allah, kalau saya mau ngambil haram saya bisa kaya. Tapi tidak pernah saya kasihkan sama istri, anak, dan cucu saya kecuali yang halal, kata kakek saya. Paham ya?
Nanti ngambil kanan, ngambil kiri, katanya ceperan, kanan, kiri, akhirnya haram, 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 kumpul akhirnya haram. Gajinya tidak seberapa, ceperannya yang luar biasa. Dan orang-orang yang bekerja tidak menganggap itu sesuatu yang haram. Karena apa? Kompak satu perusahaan semuanya. Dianggap halal sudah. Yang seperti ini yang hati-hati. Paham semuanya ya? Tidak pernah ngeluh sama sekali kakek. Alhamdulillah. Dikasih keluarga tidak pernah ngeluh. Ya, sampai jangan cerita susah. Karena sudah berlalu semuanya, kereta itu berputar semuanya. Roda itu berputar semuanya. Ya, semua ada waktunya. Yang sabar. Yang sabar. Semua ada waktunya. Semuanya akan berputar. Kalau sampai dulu pernah senang, lalu susah, sekarang susah, nanti akan datang waktunya senang lagi. Ya, tampakkan kalau kita itu tidak ada masalah dengan ketentuannya Allah apapun. Yang enak saja ngederi, jalani saja. Tahu-tahu sampai yang senang lupa sampai kapan saya pernah susah, saya tidak pernah susah perasaan. Padahal dulu pernah ya tidak senang. Ya, tidak pernah makan nasi, bahkan nasi putih dulu kita ini nasi buku ketika ditanggul. Apa nasi? Apa ada nasi? Buku itu katul. Ya, katul itu. Tidak pernah nasi putih itu tidak pernah. Dulu makannya nasi itu kita masih kecil. Saya dapat juara 1 dikasih hadiah kerupuk upil seperempat ini. Juara 1. Hadiah diberikan kerupuk untuk sarapan. Sekarang ngomongnya kolesterol ya, minyaknya ikan itu habis goreng ikan disimpan sama nenek. Untuk apa? Dicampur sama buku itu supaya ada rasa ikannya. Kalau sekarang kolesterol katanya ya. Jelantanya ikan itu disimpan, dicampur sama buku itu supaya ada rasa ikannya, tidak ada polosan. Ya itu masa berlalu semua tapi semuanya. Paham? Jadi sampai main semua ini, semua ada waktunya. Paham ya? Jangan banyak mengeluh. Yang mesem. Semua ada waktunya. Sampai tinggal baik-baik saja sama Allah. Hubungannya dijaga supaya tetap baik. Insya Allah semua ada waktunya. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Hari demi hari semoga keadaan kita jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena waktu akan berlalu dan masa akan berubah. Begitupun kehidupan kita akan menghadapi masa yang berubah-ubah. Tapi semoga kita ditetapkan dalam istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dijauhkan dari semua hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Dan apabila telah tiba masanya kita meninggalkan dunia, semoga kita dimeninggalkan dalam keadaan husnul. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi al-Fatihah.